Shalom semuanya, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Sehat semua ya. Selamat hari Minggu. Kakak yang ada di Kristopel Mihing. Selamat hari Minggu Komuning. Selamat hari Minggu Shirley dan rekan-rekan yang ada di Keminting. Selamat hari Minggu keluarga yang ada di Garuda 11. Selamat hari Minggu keluarga di Tingang. Selamat hari Minggu keluarga yang ada di Kalibata. Keluarga Samudin Aman. Lalu yang di Sekre juga Kak Icut. Selamat hari Minggu Fitri yang ada di Unkrip. Selamat hari Minggu semuanya. Eli selamat hari Minggu. Dan saudara-saudara yang ada di Asrama Papua juga kalau bisa ikut sama Zoom Eli, puji Tuhan. Ya, kita boleh ketemu lagi saudara-saudari pada pagi hari ini. Semua dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan kita boleh tetap ketemu. Dan saya ngajak setiap kita yuk bangkit berdiri. Kita mau memulai dan kita mau datang pada Tuhan dengan hati yang merindu-rindukan Dia. Yes. Haleluya, layak ditinggikan Yesus, Kau Raja. Namamu Yesus dimasyurkan. Besar dan ajaib nama-Mu Tuhan, dan karya-Mu luar biasa. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa besar dan ajaiblah karya-Mu. Yes, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. saudara-saudariku, kita naikkan pujian ini kembali dari awal.
karya Tuhan dalam hidup setiap kita. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, amin, yang Maha Kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah kudus, layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau layak terima hormat. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, penghormatan. Layak terima pujian, layak terima pengagungan, Yesus Tuhan. Haleluya. Yes. Layak terima pujian, layak terima hormat. Yes. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa, amin, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Engkau layak disembah, layak disembah. Amin, amin, amin. Yes, ya Tuhan. Ya, pada pagi hari ini Bapa, anak-anak-Mu Tuhan boleh bertemu, berkumpul kembali untuk memuliakan, untuk memuji, untuk membesarkan nama-Mu Tuhan. Bahkan untuk menikmati kehadiran-Mu Bapa. Ya, berkata-kata
Dengan bebaslah ya Roh Kudus di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Dan kami siapkan telinga kami, bahkan hati kami, bahkan pikiran kami Tuhan. Kami rindu kami boleh diperbaharui pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang Roh Kudus ingin nyatakan buat setiap kami, boleh dinyatakan sekarang juga di pagi hari ini ya Roh Kudus. Biar kami rindu, hati kami boleh semakin diperbaharui, pikiran kami boleh semakin dibaharui oleh kehadiran-Mu, dengan hadirat-Mu, bahkan dengan firman-Mu Tuhan. Kami dikenyangkan, kami dipuaskan. Terima kasih, kami serahkan waktu kami sampai selesainya ibadah kami. Kami serahkan, biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan di rumah, di kamar-kamar kami masing-masing, bahkan dari ujung ke ujung, dari setiap tempat demi tempat, nama Tuhan dimasyurkan. Ya Tuhan, terima kasih, bagimulah segala hormat, bagimulah segala pujian. Haleluya, haleluya, amin. Yes. Besarkanlah nama Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, yeah. Katakan sekali lagi ya. Besarkanlah nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya ya Tuhan. Besarkanlah namanya, nyatakan kecintaan kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi, hai saudara-saudari, nyatakan dengan kebesaran, dengan kekuatan, dengan kecintaan kita sama Tuhan. Besarkanlah nama Dia. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Yes God, kami mau terus nyatakan kebaikan dan kebesaran-Mu Tuhan. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan untuk nyatain kebaikan. Ya, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. Katakan luar biasa. Yes. Nah, sekarang saya rindu saudara-saudari yang punya teman yang ada di kiri kanannya, katakan Allah itu baik. Bilang bahwa kita ngalami kebaikan Tuhan. Yes. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan untuk nyatain kebaikan. Ya, menyatakan sekali lagi, menyatakan kebaikan. Ya, kasih setianya tak pernah berubah. Thanks Lord. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa. Yesus, Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya, amin. Yang mau nyatain kebaikan Tuhan atau ada yang mau nyampain kesaksian bagi berkat, saya persilahkan untuk saudara-saudari yang ada di rumah ataupun yang ada di sekre ini. Silakan, apakah ada yang 2 minggu ini ngalamin roh yang berkobar-kobar, hati yang berkobar-kobar, boleh bagiin sesuatu? Apakah ada? Masih terus tetap semangat, antusias di dalam Tuhan. Amin. Amin. Dan kita mau terus jadi saksi-saksinya Tuhan. Amin. Dan biarlah api kemuliaannya Tuhan nyata buat setiap kita. Dan kita boleh terus dibakar di dalam Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang gak kayak 2 murid Tuhan Yesus yang bengong gitu ketika dibagiin sesuatu sama Tuhan. Tapi mereka baru sadar ketika Tuhan sudah pergi. Nah, seperti itu. Kita mau nyatakan, dengarkanlah suara nafiri dan api kemuliaannya dinyatakan buat kita. Yes. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan selengkap senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Yes, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya,
sembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Siap, bersiap, maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita kenakan. Ya, dalam kuasa Roh Kudus, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Yes, bangkitlah, rise up ya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, Dia Raja segala raja, segala raja, Dia Raja segala raja. Yes, yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Yes. Oh God, oh Lord. Oh God, Engkau Raja segala raja. Ini hidup kami. Haleluya. Yes Lord. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Thank you Lord. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Sekali lagi naikkan pujian ini. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Yes. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang
kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku berjana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti ini aku berjana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti ini aku berjana-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti ini aku. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti bejana sempurna, bejana yang sempurna seperti bejana sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Bapa, terimalah segala puji-pujian, syukur dan hormat kami Tuhan, umat-Mu, gereja-Mu ya Tuhan, yang sudah Engkau tebus dengan darah yang mahal Tuhan, dengan harga yang begitu mahal Tuhan. Ini kami, gereja-Mu Tuhan, ini umat tebusan-Mu, umat pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima segala hormat, pujian, syukur kami ya Bapa di surga. Tuhan, pada saat ini kami juga mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa yang berbicara kepada gereja Tuhan, kepada setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, hamba-Mu yang melayani Tuhan, yang tolong, yang urapi, dan juga semua jemaat Tuhan teguhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, kami menghardik semua campur tangan kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami dalam bentuk apapun, yang mau mencuri perhatian, yang mau mengganggu perhatian kami dalam bentuk apapun. Kami usir semuanya pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati peralatan-peralatan, sarana, jaringan yang kami pakai Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kesempatan bagi kita bersama-sama kembali. Tiap-tiap hari kita ada kesempatan untuk menyatakan syukur kita kepada Bapa Surgawi. Tiap-tiap hari kita menikmati kebaikannya Tuhan. Firman Tuhan, Mazmur ungkapkan kami mengecap kebaikan Tuhan tiap-tiap hari.
Dan secara khusus hari Minggu kita biasa kumpul untuk kita sama-sama beribadah gitu ya. Kita sama-sama beribadah, bersorak-sorai di hadapan Allah Bapa kita. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau share satu hal yang dalam 1 minggu ini dapatkan. Ada 2 perkara ya. Kita berdoa sepanjang hari-hari ini, terus ya untuk perkara-perkara secara khusus juga untuk penjangkauan mahasiswa baru. Kemudian ada hal-hal yang Tuhan nyatakan tiap-tiap hari, dan dalam minggu ini terus ada dua hal ini yang muncul. Ada 2 hal ini, yaitu tentang dosa akan dan juga waktu Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Ada 2 perkara itu. Saya dosa akan, saya sudah lupa sebenarnya jalan ceritanya begitu ya, tetapi itu terus baca lagi, oh ya ternyata tepat seperti yang ada di pikiran, yang ada di benak begitu ya. Karena itu mari sama-sama kita mau masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Saya nggak siapin ayat-ayatnya, jadi tolong semua kita bisa siapkan Alkitab di tempat kita masing-masing. Dari kitab Yosua pasal yang ke-6, kita akan baca dalam 2 perikop ini, Yosua 6 dan Yosua yang ke-7. Yosua 6, panjang ini saudara-saudaraku ya gitu ya. Puji Tuhan. Dari ayat yang, tapi supaya kita tahu apa ceritanya gitu ya. Kita baca satu pasal ini, Yosua pasal 6 ada 27 ayat ya, puji Tuhan. Jatuhnya Yeriko. Siap? Ya. Jatuhnya Yeriko, Yosua 6 ayat 1. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Ketakutan semua bangsa, orang-orang yang ada dalam tembok Yeriko itu. Ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan bilang, aku serahkan. Ayat 3, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Ya. Nah, sebentar sebelum kita lanjutkan. Jadi Tuhan yang bilang di ayat yang kedua, saya serahkan Jericho ini, semua rajanya, pahlawan-pahlawannya pasti kalah oleh kalian. Saya serahkan begitu ya. Kemudian haruslah kamu, nah Tuhan ngasih petunjuk, harus tiap hari kelilingi 1 kali saja, sekalipun kamu masih rasa punya tenaga, punya energi, 1 hari 1 kali kelilingi tembok Jericho, sudah itu selesai. Pulang ke perkemahan. Gitu. 6 hari lakukan seperti itu. Hari yang ke-7 kamu kelilingi itu sebanyak 7 kali. Begitu ya, hari yang ke-7 kali. Kemudian nanti setelah akhir dari keliling itu, kemudian ada sangkakala panjang bunyinya, kemudian kamu harus sorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Tuhan tidak lagi ngajar fisika, pokoknya kejadiannya pasti seperti itu, gitu ya. Jadi mungkin ada yang nanya, kok bisa begitu ya? Gimana rumusnya kayak gitu? Kok bisa setelah kita suara nyaring hari ke-7, apakah ada teorinya atau apa? Tuhan tidak ngajari itu, pokoknya Tuhan buat ketetapan. Nanti pada hari yang ke-7 kalian kelilingi 7 kali, kemudian ada trompet yang panjang, kalian bersorak dengan suara nyaring, tembok itu runtuh. Itu Tuhan buat ketetapan seperti itu. Jadi sudah ada aturannya gitu. Gak usah dipikirin kan misalnya kan, ini emang kenapa, gimana teorinya kok bisa seperti itu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, nanti kurang mungkin tidak ada penjelasan lengkap di Alkitab kenapa seperti itu. Nanti dalam saat yang berbahagia kita tanya kepada Bapak Surgawi gitu ya, tanya Tuhan Yesus kenapa seperti itu dulu, kenapa harus begitu.
Apakah bangsa Israel hari pertama masih belum siap? Apa hari kedua mereka perlu 7 hari supaya mereka punya niat kesehatian untuk masuk? Nah, kita belum tahu. Tidak banyak diceritakan di Alkitab. Tetapi bangsa Israel melalui Yosua harus taat. Kemudian ayat yang ke-7. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Bangsa Israel dikasih peraturan gitu keliling, tapi jangan ngomong, sepatah kata pun jangan keluar dari mulut, gitu ya. Jadi ada yang bilang mereka mungkin lagi jalan begitu bisa dilempari batu dari atas, kita nggak tahu, yang nggak ada diceritakan di Alkitab gitu ya. Ada mungkin yang bertanya-tanya kenapa kita disuruh gini, mau ngomong, mau ngobrol, mau gosip atau apa kan. Yosua bilang jangan ngobrol. Ayat 11, demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. 15. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Sekali lagi, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Jadi ada satu poin, jangan kamu sentuh barang-barang yang sudah dikhususkan itu. Dikhususkan itu dikuduskan. 19. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Nggak ada yang belok-belok. Kayaknya di sana jalannya, ada tentara di situ, kita belok. Nggak ada. Bangsa Israel waktu hari yang ke-7 mungkin sudah saking 7 hari disuruh diam, benyam kayak gitu kan. Sudah mungkin ya, nggak tahu juga kenapa. Pokoknya hari ke-7 mereka begitu tembok runtuh, semua masing-masing lari ke depan. Mau di sana ada pasukan kah, mau di sana ada got kah atau apa, pokoknya mereka lari ke depan. Masing-masing ke depan, langsung ke depan dan merebut kota itu. Dotsa 21, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawanya keluar. Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia.
Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Ini padahal perempuan sundal ya. Tapi karena mereka mendukung pergerakannya Tuhan, mendukung pasukannya Tuhan, terus dia diloloskan dari bencana itu. Dan ada kisah selanjutnya kalau kita baca di Alkitab tentang perempuan sundal ini. Ayat 24, tetapi kota itu akan dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api, hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Ya, ayat 26 itu Yosua mungkin saking geramnya dengan kota itu harus diruntuhkan. Kemudian dia menyebutkan kutuk atas kota itu, dan kita baca di bagian lain Alkitab, udah termakan dengan kutuknya. Begitu ya, jadi tidak boleh sembarangan. Gitu ya. Ayat 27 ya, dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Ya, puji Tuhan. Next slide. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, waktu Yosua 6 ini saya meringkas dari beberapa poin begini ya, bahwa ada kemenangan yang dijanjikan Tuhan. Amin. Tuhan bilang itu tanah itu Jeriko sudah saya serahkan kepada kamu. Rajanya saya serahkan, pahlawan-pahlawannya mau segagah apapun sudah saya serahkan. Istilahnya pasti kalian menang, mereka pasti kalah. Saya sudah serahkan. Itu yang ngomong bukan raja bukan raja PBB, bukan apa, itu Tuhan yang ngomong kepada bangsa Israel. Tuhan yang pimpin bangsa Israel, tiang awan dan tiang api yang membuat bangsa-bangsa gemetar. Dan keadaannya waktu itu orang-orang di Yeriko itu sudah ketakutan, tembok ditutup karena ada bangsa Israel yang mendekat, bikin kemah seperti itu. Sudah ketakutan mereka di dalam. Ketahuan juga waktu dua pengintai itu ya, kedengaran dari perempuan sundal itu bahwa kami sudah ketakutan semuanya. Jadi sudah kalah mental mereka semua ini. Tuhan bilang kemenangan sudah kuberikan kepadamu, mereka sudah kuserahkan. Yosua 6 ayat 2. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Israel ini harus menerima, melakukan perebutan itu dengan caranya Tuhan. Di ayat yang ketiga dan kelima, ya kalau memang Tuhan serahkan, ya sudah serahkan aja. Suruh Yosua datang ketok-ketok gerbang, hei buka, Tuhan sudah serahkan. Kok tidak semudah itu, kan sudah diserahkan. Kenapa harus seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku? Ada peperangan-peperangan yang harus terjadi, dan ada cara Tuhan mau bangsa Israel lakukan. 6 hari kelilingi, diam, jangan ngomong sepatah kata. Diam, kelilingi, 1 kali pulang, berkemah, istirahat. 6 hari seperti itu. Hari yang ke-7 kelilingi 7 kali, diam. Setelah hari yang ke-7 kelilingi 7 kali, kemudian nafiri trompet itu ditiupkan panjang, kemudian kalian harus bersorak nyaring, maka tembok itu akan runtuh. Itu ketetapan Tuhan. Jadi tidak ada rumus fisikanya yang waktu itu kalau suaranya nyaring sekian desibel atau apa kayak gitu, enggak so. Atau sambil hentak-hentak bumi kayak gitu, enggak ada ya. Tuhan hanya bilang hari yang ke-7 setelah keliling 7 kali nafiri ditiup, tembok kota itu akan runtuh, dan kamu masing-masing masuk ke depan, langsung menyerang ke dalam. Begitu. Kemudian mereka juga harus terima semuanya itu dengan aturan-aturannya Tuhan. Ayat yang 18, waktu kamu masuk menduduki tanah itu, perang itu, lakukan peperangan, ayat 18 bilang begini, tetapi kamu jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan, semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan.
Apapun yang Tuhan atur, Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Israel harus taat. Pertama, kemenangan itu sudah dijanjikan, tetapi kami harus masuk menerima kemenangan itu dengan caranya Tuhan. Dan dalam menerima kemenangan itu ada aturan-aturan yang Tuhan tetapkan. Bangsa Israel tidak perlu tanya-tanya, ini tapi kalau begini bagaimana? Kalau emasnya bentuknya seperti ini, kalau nggak ada. Kalau emasnya 2 karat boleh enggak? Enggak ada pertanyaan. Tuhan sudah bilang yang barang-barang yang dikuduskan jangan diambil. Yang lain mereka jarah, tetapi barang-barang yang dikuduskan kumpulkan untuk masuk ke rumah Tuhan. Perbendaharaan Tuhan. Begitu ya. Ini Yosua pasal 6. Jadi intinya kemenangan itu sudah dijanjikan, diberikan. Amin. Puji Tuhan. Kalau mungkin kalau kayak ini mungkin ya, kalau hari ini anak kita Agatha gitu ya berulang tahun, terus papahnya bilang, Ata silahkan ke Hypermart, ambil saja semua barang-barang itu kan. Kira-kira kayak gitu. Bangsa Israel disuruh sama Tuhan kayak gitu, maju ke Yeriko, taklukkan itu kan gitu ya. Semudah itu Bapak Ibu Saudaraku. Cuman mungkin Papa Jo mungkin ngatur, tapi nanti begini caranya ya, nanti gini, nanti senyum sama orang di jalan apa semua ya. Mungkin ada lebih dahsyat dari perkara itu Tuhan tetapkan bangsa Israel. Nah, tetapi satu perkara, saudaraku, sekalipun Tuhan sudah janjikan, tetapi bangsa Israel ini harus melakukan peperangan. Peperangan, ada darah yang keluar, ada keringat, ada pengorbanan, tapi namanya perang. Sekalipun kemenangan sudah diberikan, dijanjikan, tetapi bangsa Israel tetap harus melakukan peperangan ini. Jadi ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tidak ada kita dilatih Tuhan manja. Di dalam Kristus Yesus semua berkat rohani sudah kuberikan kepadamu. Karena itu berdoa saja, tenang-tenang aja, nanti ada Grab atau Gojek atau apa yang ngantar ke rumah. Enggak ada gitu ya. Kita diberi kesehatan, kekuatan, kita kerja, kita diberi iman untuk kita meraih semua berkat-berkat rohani itu jadi kebutuhan kita di bumi ini. Jadi bangsa Israel nggak pernah diajar malas dan ya seperti itu, tidak teruji. Bangsa Israel sekalipun kemenangannya sudah dijanjikan, mereka harus melakukan peperangan. Puji Tuhan, kita lanjut di ayat yang pasal yang ke-7. Nah, ini kita baca lagi 26 ayat ya, hari Minggu kita baca ayat banyak-banyak. Yosua pasal yang ke-7, dosa dan hukuman akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Titik gitu ya. Ayat 2. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Begitu hasil pengintaian. 4. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim. Dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu, bangsa Israel. Amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Iya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kondisinya bangsa Israel waktu itu ini dikatakan tadi dari Yeriko ke Ai. Artinya mereka memang sudah ada dalam Yeriko. Jadi waktu bangsa Israel mendekati tembok Yeriko, seluruh bangsa ini sudah ketakutan. Kecut hatinya, tawar hatinya, hancur kita ini. Pasukan yang dipimpin Tuhan yang berjalan dengan tiang awan dan tiang api yang membelah lautan, ada bersama-sama mereka di depan kita. Tawar hati orang-orang Yeriko ini dengan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Nah, tetapi kejadian waktu mereka menyerang 3.000-an orang, menyerang penduduk Ai yang sedikit itu, terus mereka lari tunggang langgang sampai ada yang mati 36 orang. Yosua bilang begini, waduh,
mereka jadi tawar hati? Masa dengan yang jumlahnya sedikit kita kalah? Terus apalagi bangsa-bangsa ini yang di Jeriko yang tadinya ketakutan bahwa bangsa Israel dipimpin oleh Allah yang perkasa, akan melihat, oh ternyata Allahnya bisa kalah juga ternyata ya. Woi, mereka sudah ada di wilayah kita, mari kita gempur, kan begitu. Ketakutanlah bangsa Israel, mereka sudah ada Jeriko. Kalau pulang harus nyebrang sungai itu lagi. Jadi mereka sangat ketakutan. Padahal Tuhan sudah janji tadi kemenangan. Kenapa mereka ada dalam posisi seperti ini? Kalau bangkit semangatnya bangsa-bangsa ini karena mereka sudah dipermalukan hari itu. Wah, habislah bangsa Israel. Ayat 7. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Tuhan bilang waktu Yosua merendahkan diri, Tuhan kenapa begini, kenapa begini. Terus Tuhan menganggap itu, untuk apa kamu bersusah hati kayak gitu? Gak ada yang perlu disusahkan. Hanya ini saja, ada yang kalian langgar. Gitu. Kemenangan tetap kemenangan. Enggak usah bersusah hati, enggak usah ketakutan seperti itu. Tapi masalahnya ini, ada yang kalian langgar. Tidak mengikuti aturannya Tuhan. Ayat 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Sebab orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Kenapa orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya? Padahal kemarin hebat sekali bangsa Israel ini. Masa melawan yang sedikit saja mereka? Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada rumusannya. Sama seperti tidak ada rumusannya waktu Tuhan bilang kelilingi 6 kali, hari yang ke-7 7 kali, kemudian teriak tembok rumbuh. Tidak ada rumusannya. Pokoknya lakukan itu, taati itu. Nah kemudian akhirnya berlaku juga atas bangsa Israel. Karena mereka tidak mentaati aturannya Tuhan. Terus mau aturan politik atau strategi perang dari mana, pokoknya kok kita kalah kayak gitu ya. Karena ada yang dilanggar kekudusan Tuhan. 13. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu, kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku, apa yang kau perbuat jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel
sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang lin. Sorry. Alkitab saya ini terlipat. Yang lin itu apa gitu. Yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Bapak Ibu saudaraku, waktu akan mengambilnya, kan semua dalam kendalinya, orang lagi perang, gak ada yang ngontrol. Jadi dia leluasa mengambil, tinggal dia aja. Dia tahu kok bahwa Tuhan sudah bilang jangan ngambil barang-barang ini. Tapi ternyata dia ambil dan gak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tunjukkan itu bahwa sampai dia muncul. Gak ada yang tahu. Kalau diam-diam aman dia. Terus apa keuntungannya? Ya untunglah. Barang-barang yang indah, yang seperti ini, yang membuat dia kaya. Secara untung materi, untung. 22. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melempari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Jadi bangsa Israel, tega-teganya bangsa Israel masa melempari temannya sendiri, sama anak-anaknya, sama istrinya, apa semua kan gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, jemaat Tuhan, bangsa Israel tahu hitung-hitungannya. Gara-gara perbuatan orang ini, kita semua bisa hilang nama Israel dari muka bumi. Berapa kali bangsa Israel mau digenosid gitu ya. Hitler gitu, zaman perang dunia kedua juga mau digenosida gitu kan ya, banyak. Sampai mereka bilang, aduh kita harus bela diri, PBB nggak bisa bantu kita. Dari zaman ini juga peluang untuk genosida bangsa Israel waktu itu, mereka sudah terjebak di Jericho. Bangsa-bangsa muncul keberaniannya. Itu akibatnya akan. Sehingga geram sekali bangsa Israel, kemudian mereka melempari dia dengan batu. Jadi Yosua yang ketujuh ini, jadi Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan, padahal Tuhan sudah janjikan kemenangan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Waktu Yosua sedih hati, Tuhan kenapa begini, Tuhan nanggapinya, ngapain berdoa kayak gitu? Nggak ada yang berubah, janjiku tetap janji. Seperti itu, hanya ya ada yang melanggar kekudusan, ada yang melanggar perintahku. Jadi kekalahan pada bangsa Israel karena dosa, karena pelanggaran. Padahal kemenangan sudah dijanjikan. Karena apa? Karena melanggar kekudusan Tuhan. Bukannya Tuhan terlalu mengingini semua emas itu, bukan. Sekali Tuhan tetapkan firman titah, jangan dilanggar. Itu kekudusan Tuhan. Jadi ini yang berlaku, dan ada Akan yang karena melihat itu indah bisa menguntungkan diri, tidak ada yang tahu, dan memang gak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tunjukkan siapa orangnya. Dia lakukan, ternyata itu melanggar kekudusan Tuhan, dan akibatnya bangsa Israel terancam kalah, tidak dapat menerima janji Tuhan. Padahal janji Tuhan gawat sekali ya, karena dosa, karena pelanggaran. Next. Ya, kemudian iya, Bapak Ibu Saudaraku, kemudian akan menerima hukuman. Pertanyaannya, ini kok tega sekali ya sampai dia harus dibakar seperti itu, dilempari batu. Jemaat Tuhan, itulah gambaran yang diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Baru gambaran tentang pelanggaran akan kekudusan Tuhan itu ditimpakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di kayu salib supaya apa? Kita yang hari ini seandainya ada yang melanggar dan berdosa, tidak perlu sampai mengalami seperti yang dialami oleh Akan. Kekudusan Tuhan tidak ada toleransinya.
Tidak dibilang, oh pada zaman kasih karunia ini kekudusan Tuhan tidak apa-apa aja kita langgar-langgar. Buktinya pengampunan besar. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kekudusan Tuhan tidak pernah turun degradasi. Tuhan Maha Kudus. Amin. Tuhan Maha Kudus. Tapi kenapa sekarang tidak seperti zaman dulu ya? Dulu itu kesalahan seperti itu ternyata fatal sekali akibatnya, dan dia harus dibakar, dilempari batu. Semua istri dan anak-anaknya, keluarga. Kok sekarang kayaknya enggak aja. Karena ada yang sudah habis-habisan di kayu salib. Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah habis-habisan di sana. Untuk menanggung semua lontaran batu itu. Untuk menanggung semua caci maki bangsa Israel yang marah waktu itu. Untuk menanggung semua kobaran api itu. Yesus Kristus mati di kayu salib. Ya, tetapi itu bukan berarti bahwa Bapa di surga menurunkan kekudusannya, kesuciannya. Kekudusan Tuhan tidak bisa ditolerir. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kekudusan Tuhan tidak bisa ditolerir, pelanggaran kita tetap harus dihukum. Ya berbeda zaman perjanjian lama dengan zaman kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, tersedia pengampunan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita minta ampun Tuhan, aku sudah berdosa, aku melakukan hal ini, pelanggaran. Melakukan sekalipun Engkau sudah memberkati hidupku, tapi aku melakukannya dengan salah. Ya, harusnya kita menerima hukuman seperti Akan, tetapi itu semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan ampunilah aku. Tersedia pengampunan, terus kita diampuni. Kita menerima pengampunan, tetapi kekudusan Tuhan, kekudusan Bapa tidak pernah turun. Tidak pernah dilanggar, tidak pernah turun. Yesus yang sudah membayarnya di kayu salib. Amin. Puji Tuhan. Next. Ya, Tuhan Maha Kudus, Yesus Kristus mati di kayu salib sehingga tersedia pengampunan bagi mereka yang percaya. Siapapun yang percaya kepadanya tersedia pengampunan. Jadi oleh karena itu pelanggar ini karena melanggar kekudusan Tuhan harus bertobat dan tinggalkan dosa supaya kemenangan tidak terhalang. Karena selama kita melanggar kekudusan Tuhan, kemenangan-kemenangan itu, berkat-berkat itu menjadi terhalang. Padahal Bapa mana sih yang menahan-nahankan kebaikan bagi anak-anaknya? Kalau Bapaknya mampu, pasti dia sediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tidak akan dia jual mahal, dihalang-halangi. Bapa di surga lebih lagi. Tuhan sudah sediakan berkat, Tuhan sudah sediakan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Kalau sudah di masa depan, ya kita sudah terima semua berkat rohani dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam hari-hari ini Tuhan menyertai kita, Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan itu. Tuhan tidak tahan-tahankan. Hanya saja bisa jadi ada dosa di mana kita melanggar kekudusan Tuhan, dan itu yang menghalang-halangi. Apakah kita harus dibakar? Enggak lagi. Datang pada Tuhan Yesus. Tuhan, aku sudah melanggar kekudusan Tuhan dalam dosa, harus bertobat. Enggak bisa tetap tinggal dalam dosa baru mengharapkan berkat. Seperti seolah-olah kita bilang Tuhan tidak konsisten. Gitu. Konsistensi aku Tuhan itu bahwa Tuhan Maha Kudus. Yesus mati di kayu salib itu karena Tuhan konsisten sekali dengan firman-Nya, tidak berubah. Upah dosa adalah maut. Tuhan Yesus yang menanggungnya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena itu kita tidak bisa tinggal dalam dosa. Untuk kita menerima kemenangan-kemenangan itu, pelanggaran, semua pelanggar harus bertobat. Kita tinggalkan dosa supaya kemenangan tidak terhalang. Puji Tuhan. Next. Kemudian kita juga membaca dari Yohanes pasal yang kedua. Ini tentang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Sampai ayat yang ke-17 ya. Kita enggak baca satu perikop. Yesus menyucikan bait Allah, Yohanes pasal yang kedua, ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali
lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Mengusir mereka semua dari bait suci. Orang datang ke bait suci kok diusir. Tapi Tuhan mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Mungkin kita pikir, harusnya Tuhan Yesus senang dong orang datang ke bait Allah kan ya. Gak usah diundang, mereka sudah datang begitu ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan tahu bahwa mereka datang ke bait Allah bukan untuk mencari Tuhan. Bukan untuk menghormati kekudusan Tuhan. Mereka mau bisnis dengan urusannya mereka. Mereka mau bawa perkara kedagingan ke bait Allah. Sampai Tuhan marah. Terus Tuhan, waduh sadis. Tuhan bikin cambuk. Sengaja bikin cambuk terus dicambukin semua orang-orang itu. Mereka heboh begitu ya. Di preman pasarnya apa semua polisinya mungkin kayak itu datang. Ngapain orang ini? Apa otoritasnya? Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita bisa ada dalam rumah Tuhan, tapi biarlah hatiku dan hatimu senantiasa dimurnikan. Semua motivasi selalu disucikan. Karena ya kita datang dalam bait Allah, maka ya kita datang untuk, kita tinggal dalam gerejanya, ya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kekudusan Tuhan tidak bisa ditolerir. Tuhan Maha Kudus. Dan ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui perkara ini. Amin, puji Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar saya hadir di komsel, saya hadir di gereja. Enggak, tetapi hati ini kita bawa menjadi persembahan bagi Tuhan. Next. Ya, bagian yang kita hari Minggu ini mari introspeksi. Janji ketetapan ya. Tuhan menghendaki semua orang menjadi murid-murid Kristus. Kemudian di amanat agung, Great Commission, Tuhan mengutus gerejanya untuk pergi dan memuridkan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Otoritas sudah diberikan tugas kepada gerejanya, pergi, jadikan semua bangsa murid. Ya, ini sudah menjadi perintah Tuhan bagi saya dan engkau, saudaraku. Terus kalau Tuhan sudah perintah, sama seperti Tuhan bilang pergi ke Jeriko sana. Pergi ke Jeriko, tanah perjanjian sudah saya berikan. Pergi, semua jiwa-jiwa sudah ditebus oleh darah Yesus. Bagian gerejanya adalah pergi memberitakan Injil, memberitakan kepada mereka ada keselamatan bagimu. Ini menjadi tugas saya dan engkau, saudaraku. Lebih daripada kerinduan kita misalnya bicara tentang penjangkauan mahasiswa baru, lebih daripada kerinduan hati saya dan engkau untuk mahasiswa-mahasiswa baru atau orang-orang di kantor kita, tetangga-tetangga datang kepada Tuhan, lebih daripada kerinduan kita, Tuhan yang justru memerintahkannya kepada saya dan engkau. Amin. Dan bagaimana kita menyikapinya? Next. Ini, adakah yang menjadi penghalang kemenangan itu? Hari ini kita introspeksi diri. Adakah, padahal sudah Tuhan berikan janji, Tuhan berikan perintah itu, terus adakah yang menjadi penghalang? Ya, ini saya nggak bilang saya tulis ini pakai tanda tanya ya. Untuk kita introspeksi, betulkah? Siapa tahu ada. Kalau ada, ya udah bertobat kan gitu ya. Kita bertobat. Apakah misalnya dalam hal kita mau menjangkau, melayani kampus demi kampus, menjangkau mahasiswa. Apakah kita bilang, ini GKKD, pokoknya ini urusan GKKD yang paling luar biasa hatinya ini. Nah, GKKD hebat sendiri kah? Siapa tahu ada terselip hati yang seperti itu, yang mau memegahkan entah itu denominasi, rumah kita gitu ya, sebutnya rumah kita, atau organisasi atau apapun, itu menjadi penghalang, itu mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, saat ini jika ada perkara-perkara itu, biarlah Tuhan panggil semua gerejanya, semua tubuh Kristus, ayo sama-sama kerjakan amanat agung ini. Sehingga kita harus tahu, oh iya, ada tubuh Kristus, ada saudara-saudara kita di tempat yang lain. Kita harus sama-sama bekerja untuk satu tujuan ini bagi rencana Tuhan. Jadi siapa tahu ada perkara-perkara ini. Atau
apakah kita ini sudah sehati? Ya, waktu misalnya ya saya seringkali dalam waktu-waktu ini bicara hanya tentang penjangkauan mahasiswa. Penjangkauan mahasiswa, emangnya yang lain tidak penting? Ya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita bicara misalnya pelayanan anak-anak, kita mau menjangkau anak-anak karena mereka akan menjadi generasi. Terus waktu kita sehati, maka semua yang lain itu pasti terbakar. Tidak ada yang bilang, bicara anak-anak itu sudah urusan anak-anak saja. Bukannya kita yang profesi urusan yang lain. Nah itu ciri-ciri tidak sehati. Jadi mau dibilang, ayo sekarang kita berdoa untuk mahasiswa. Kita sehati waktu, ayo Tuhan kami berdoa. Kami yang di keluarga, kami yang di pelayanan pelajar, profesi, anak-anak. Tuhan kami berdoa untuk penjangkauan ini. Itu namanya sehati. Tidak ada yang bilang, nggak ada yang ngomong di belakang lain. Nah, nggak tahu kondisi hari-hari ini ya. Nggak tahu hari-hari ini, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, saat kita dengarkan firman Tuhan ini, mari kita cek di rumah Tuhan, paling tidak di GKD Palangkaraya ini, Jalan Manjuhan pusatnya gitu ya. Apakah kita memiliki kesehatian seperti ini? Waktu dibilang, ayo sekarang kita berdoa untuk anak-anak muda, penjangkauan. Sekarang keluarga Bapak Ricci sedang melayani di Bukit Lumut. Adakah di antara kita yang cuek? Sudah bukan urusan saya apa semua. Itu ciri-ciri kita tidak sehati. Nah, kalau ada perkara-perkara yang seperti itu, biarlah itu dibereskan supaya tidak ada yang menghalangi semua kemenangan-kemenangan, berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan engkau, saudaraku. Mungkin ada yang kelihatan ikut ya gitu ya. Kalau di Zoom zaman sekarang kan begitu ya. Oh kelihatan ikut. Ada namanya gitu, tapi nggak tahu, mudah-mudahan saya percaya semua orangnya standby di situ ya. Mungkin karena kekurangan sinyal atau apa jadi dimatikan kameranya. Percaya saja semuanya ikut ya, itu yang untuk ibadah yang saat ini. Tetapi jangan ya seolah-olah ikut tapi ternyata hati di tempat lain. Kan gitu ya, seolah-olah ikut. Jadi siapa tahu di antara kita masih ada sikap-sikap hati yang seperti ini. Hanya tampil ya beda performer, beda penampil dengan pelayan ya. Kalau penampil, kalau misalnya tugas saya untuk tampil khotbah hari ini, ya udah saya bikin aja yang sangat menarik begitu. Pokoknya saya tampil selesai kan gitu. Terserah orang mau puas, orang mau puji atau apa gitu ya. Tapi kalau seorang pelayan bagiannya bukan hanya contoh ya, misalnya di perkara pelayanan berkhotbah seperti ini. Bagiannya bukan hanya pas berkhotbah, tapi di doa Tuhan supaya perkara ini ditangkap oleh semua kami, supaya kami semua bertobat, supaya itu bagiannya, menjaga kesaksian hidup. Seorang performer, pemain musik, WL kan gitu ya. Kalau pemain musik misalnya, ya enggak, pokoknya supaya bagus mainnya, bukan hanya sekedar bagus mainnya, tetapi bagaimana supaya semua jalannya ibadah itu lancar, apa yang saya harus siapkan, terlebih persiapan-persiapan rohani. Nah, ini yang namanya bukan sekedar ikut, bukan kelihatan ikut-ikutan saja. Jadi kelihatan sih iya ikut, tapi hati kita apakah kita betul-betul mempersembahkannya sepenuhnya bagi Tuhan. Kemudian waktu kita mengerjakan contoh ya, misalnya untuk penjangkauan mahasiswa baru, apakah memang kita semua serius gitu ya? Jika ada yang tidak serius, itu pun juga menjadi penghalang, itu pun juga melanggar kekudusan Tuhan. Kita bilang nggak terlalu penting itu urusan yang kayak gitu kan gitu ya. Apalagi kalau kita sudah bertumbuh, Roh Tuhan ngomong terus hati kita masih bilang itu nggak serius. Nah tingkat keseriusan kita itu, kalau kita tidak serius, itu juga menjadi penghalang kemenangan-kemenangan. Karena itu ya kita selalu dibagikan perkara-perkara ini untuk supaya kita sehati, ya supaya kita sehati, ya sama-sama gitu ya, sehati, nangkap apa yang dibagikan. Kalau komsel profesi bagikan begini, kami melayani di department store, Matahari department store. Jangan bilang, itu urusannya profesi kan gitu. Oh Bapak Ibu Jemaat pernah jadi karyawan enggak? Gitu. Saya pernah jadi karyawan. Tapi enggak seperti yang mereka yang bisa pulang sampai jam 10 malam atau apa. Terus tidur, besok pagi ada shift lagi, nanti kalau terlambat dimarahin. Mending kalau hanya dimarahin, kalau dipecat atau apa, terus gimana dengan keluarga apa semua. Dan itu mereka lakukan rutinitas. Terus ya mungkin masih bisa kita PD Jumat ya, kita PA apa semua, mungkin mereka sudah susah sekali. Lihat aja Bang Jeffrey kadang-kadang dari Senayan sana, bukan dari KFC gitu ya, mengikuti ibadah kayak gitu kan ya. Ya melayani karyawan seperti itu harus
yang cari-cari waktu di mana ya kalau misalnya mereka siapa yang ya tim profesi lah ya yang melayani MDS. Cari waktu gimana supaya mereka bukan hanya ikut dilayani pas hari Jumat siang, tapi ada waktu mereka bisa dikonseling. Cari waktu ya, mau ketemu di rumah juga, mereka lagi capek istirahat, nah gimana caranya? Nah, ada peperangan yang harus dilakukan, bayar harga, yaitu masing-masing keluarga juga, anak-anak gitu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya hari-hari ini kita terus berdoa supaya kita sehati. Jangan ada yang cuek kan gitu ya, jangan orang saya lebih ini nah, saya lagi menggawi ini nah, aduh nyaman benar ini. Entah itu hobi kah, apalagi kalau menghasilkan duit, aduh hati-hati gitu ya. Bukannya salah, tetapi ya mari peka dengan suara Roh Kudus. Saya ngasih titik-titik artinya memang saya nggak tahu ya apa yang sedang terjadi. Kalau ya kita tidak mengharapkan, tetapi waktu saya didapati perkara ini, dosa akan, dan juga waktu Tuhan Yesus membersihkan bait Allah, ya mari sama-sama jemaat Tuhan, bisa jadi di hatiku gitu ya, di hatinya Pak Pendeta ini kan ya, berdoa Tuhan apa yang menjadi dosa tersembunyi ini, sehingga yang bisa jadi menjadi penghalang-penghalang. Bisa di pemimpinnya, bisa di jemaat, bisa di para pekerja. Adakah sikap-sikap yang seperti ini atau yang di titik-titik itu ya. Kita nggak tahu. Nah Bapak Ibu jemaatan, itu yang menjadi doa-doa kita hari-hari ini. Tuhan mari singkapkan. Karena kami tahu utusanmu, perintahmu itu jelas sekali. Pergi jadikan semua bangsa murid. Hati yang berkobar-kobar begitu. Jelas sekali perintah Tuhan. Adakah perkara-perkara ini yang mungkin bisa menghalang-halangi kita untuk menerima semua berkat-berkat kemenangan itu? Puji Tuhan. Next. Ya, dan Tuhan menyediakan kemenangan bagi gerejanya. Amin. Yang terakhir, Tuhan menyediakan kemenangan bagi gerejanya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, marilah kita, saya dan engkau, mari kita masuk menduduki tanah perjanjian dan menerima warisan sepenuh-penuhnya, enggak setengah-setengah. Jangan sok rendah hati kayak bangsa Israel ini waktu mereka sudah terpukul kalah dari bangsa Ai. Oh kita kembali Allah nyeberangi Yordan, toh di sana ada 2,5 suku kan ya. Kita cukup di sana nggak apa-apa, berdesak-desakan sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita nyaman di sana. Oh sok rendah hati kan. Nggak usahlah Tuhan berikan kami tanah yang luas ini. Cukup di sana saja, kami nanti berbagi tempat. Bukan masalah rendah hati. Tapi apakah kita mau mengambil dan menerima seluruh warisan yang Tuhan berikan kepada gerejanya? Kita nggak bilang, oh sudah GKD Palangkaraya cukuplah, mungkin asal tahun ini 2021 ada kita dapat mempeakan, memberikan 10 mahasiswa baru, oh puji Tuhan cukuplah, gak usah banyak-banyak. Itu bukan seorang rendah hati, saudara. Mari kita cari hati Tuhan, cari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan bagi kita gerejanya, pasti ada. Tuhan tidak iseng-iseng pasang GKKD di Palangkaraya ini, enggak iseng-iseng menjadi bagian dari tubuh Kristus, enggak, ada rancangan Tuhan. Itu tugas saya dan engkau, kita satu dengan tubuh Kristus, yang lain ada keunikan-keunikan yang menjadi bagian kita. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau berdoa. Jemaat Tuhan, hanya Tuhan yang mengetahui dosa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Joshua tidak tahu, tidak ada yang tahu sampai akan bisa menyembunyikan itu di kemahnya. Hanya Roh Tuhan yang menunjuk suku demi suku, keluarga demi keluarga, sampai muncullah akan. Hari ini tidak ada dari kita yang tahu, oh ini salahnya si ini salahnya ini. Tetapi saat kita dengarkan firman Tuhan, mari ingat ini, ada janji kemenangan yang Tuhan berikan. Ada warisan yang Tuhan berikan bagi kita gereja Tuhan. Mari kita terima semua kemenangan dan janji-janji itu, warisan yang Tuhan sediakan bagi gerejanya itu dalam hidup kita ini, jemaat Tuhan. Dan jangan biarkan ada penghalang-penghalang yang melanggar kekudusan Tuhan. Saat kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saat Tuhan ingatkan kita untuk mendengarkan kembali firman Tuhan ini, Roh Kudus yang akan tunjukkan kepada saya, kepada engkau,
perkara-perkara yang harus kita tinggalkan, di mana kita harus bertobat. Haleluya. Ya Bapa di surga, ini kami gerejamu, ini kami umatmu ya Tuhan. Kami dengar firman-Mu ya Bapa di surga, bahwa Engkau lah yang sudah mengutus kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu, menjadi garam dan terang dunia ya Tuhan. Untuk kami pergi dan menjadikan semua suku-suku bangsa murid-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, di depan kami ada tuaian yang besar, di sekeliling kami Tuhan ada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Dan Tuhan, kepada gerejamu Tuhan, Engkau tetapkan bahwa semua tuaian ini Tuhan akan dibawa masuk ke dalam rumah-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan sebagai bagian tubuh Kristus dalam generasi kami hari-hari ini Bapa di surga. Tuhan, jika ada perkara-perkara yang membuat kami tidak dengan leluasa bergerak maju dan menempuh, meraih kemenangan-kemenangan itu sepenuh-penuhnya, menerima warisan-warisan itu sepenuh-penuhnya, apakah karena kemalasan atau apapun, karena zona nyaman atau perkara-perkara yang lain, Bapak, kami berdoa, kami merendahkan diri, mari Tuhan tunjukkan supaya Tuhan bereskan, supaya kami bereskan perkara-perkara itu, supaya kami bertobat Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengenali pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, juga semua kami jemaat-Mu ya Tuhan. Baik pemimpin, baik hamba-Mu ya Tuhan, semua para pekerja, Bapa di surga, kami berdoa ya Bapa di surga, mari Tuhan yang tunjukkan, dan kami mau bertobat Tuhan, kami mau berubah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu bagi kami pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Kita rindu semakin hari kita boleh semakin peka dengan apa yang Roh Kudus nyatakan lewat firman, lewat hamba-hambanya yang Tuhan percayakan. Kalaupun kita percayakan kita punya pembimbing saat kita PA, mari saudara-saudariku, kita mau terus buka hati kita untuk hati kita boleh terus dibaharui sama Tuhan. Saya mau menyampaikan warta jemaat dulu. Oke, untuk rekan-rekan sekalian, saudara-saudari, apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah kita? Jikalau ada, jemaat sekalian, saudara-saudariku, saya mengucapkan selamat datang untuk keluarga Papa Nadine. Tadi Papa Nadine sih ada di sini, minggu lalu juga ada. Sekarang ada istri beliau untuk Kak Austin, selamat datang. Cia juga, selamat datang, selamat bergabung via Zoom. Harapannya tidak hanya menjadi pertemuan pertama, tapi juga awal dari pertemuan kita di waktu-waktu selanjutnya. Diundang rekan-rekan sekalian, baik pelajar, mahasiswa, pekerja ataupun keluarga yang rindu untuk ada rekan-rekan baru, jiwa-jiwa baru, ayo ajak mereka, tinggal share linknya, lalu udah bisa gabung. Ya, selamat datang ya sekali lagi buat rekan yang baru pertama kali berjemaat dan gabung di pelayanan kita di Kemah Daud Palangkaraya. Untuk link persembahan sama seperti waktu-waktu sebelumnya, jikalau rekan-rekan sekalian ingin memberikan atau menyatakan ucapan syukur lewat persembahan, perpuluhan maupun persembahan misi atau ada hal-hal lain yang Roh Kudus sudah sampaikan buat saudara-saudari sekalian, bisa langsung transfer atau juga boleh datang memberikan secara cash kepada bendahara gereja, bisa langsung disampaikan ke Mama Jo ya, masih sama Mama Jo, Ibu Hotnida, rumah ada di Manjuhan 4E, atau boleh bisa datang juga langsung ke tokonya di Jalan Badak, bisa langsung menyampaikan, dan nomor rekeningnya tertera di depan, boleh di screenshot juga kalau mau langsung kirim, seperti itu. Untuk kirimannya, kalau misalnya persembahan ibadah minggu, sama seperti biasa, clue-nya
Kalau mau kirim persembahan, transfer PIM, persembahan ibadah minggu, PIM, tanggal hari ini, tanggal 13, PIM PIM 13062021. Langsung aja dikirim tanpa memberikan nama, tidak masalah. Karena namanya persembahan syukur, nggak usah kasih nama juga nggak masalah. Asal jelas ya tujuannya, lalu uangnya uang apa, atau kecuali perpuluhan. Kalau perpuluhan biasanya perpuluhan bulan apa, atas nama siapa, seperti itu. Oke, berikut jadwal pelayanan untuk setiap komsel masih sama, tidak ada perubahan saudara-saudari. Ya komsel pelajar, mahasiswa, profesi, keluarga, semuanya masing-masing waktunya tidak berubah. Kalau offline online nanti bisa langsung disampaikan di komselnya masing-masing ya, gitu. Kemudian kalau berdoa, ada setiap pagi doa bersama, menara doa setiap jam 5 pagi sampai selesai, biasanya jam 6 maksimal sudah selesai sih, kayak gitu. Jadi tiap hari semua diundang untuk jemaat-jemaat baik yang muda maupun yang dewasa. Lalu ada persekutuan doa komit jemaat, diadakan setiap hari Jumat pukul 18.30, seperti itu. Diundang sekali lagi, tidak hanya bagi pelayan saja. Kalau pelayan dibilang judulnya wajib, ya kalau masih bisa dikhususkan waktunya, mari khususkan. Apalagi jemaat yang maksudnya bukan pelayan kayak gitu, diundang juga untuk boleh hadir. Kemudian sekolah minggu sama. Ya, next. Untuk pokok doa kita sepanjang waktu-waktu ke depan, ini yang up to date-nya, enggaknya up to date sih, masih sama juga. Ya, pokok-pokok doanya ya kita mau dukung doa untuk pelayanan misi kita saat ini. Pelayanan misi di Bukit Lumut masih terus berjalan selama setiap 2 minggu sekali pelayanan kita hadir di sana kayak gitu untuk melayani jemaat Bukit Lumut. Kurang lebih ada 3 keluarga yang dilayani di sana. Kita mau terus dukung doa, terutama untuk keluarga Bapak Immanuel yang setiap 2 minggu sekali mereka terus hadir di sana. Kita mau, sekalipun kita tidak secara langsung kita datang ke sana, tapi kita terus terlibat, terutama terlibat di dalam doa-doa kita. Kemudian ada pelayanan misi juga, pelayanan misi ke Tangkiling yang dikerjakan oleh saudara dan saudari keluarga Pak Beri, kayak gitu. Ada beberapa rekan yang dilayani di sana dalam pemuridan, kita mau dukung doa mereka. Berikut juga keluarga Bapak Adi Wirawan yang juga mendoakan wilayah Katingan juga, terutama kotanya Kasongan. Ini kerjasama nih keluarga-keluarga ini yang disebutkan di warta jemaat ini, dan juga sampai ke Pundu. Nah, ini sudah masuk selain Katingan masuk wilayah Kotim juga. Ini oleh keluarga Pak Robert ya dan Kak Nur. Seperti itu, kita dukung doa untuk tempat-tempat ini supaya Tuhan bukakan perkara-perkara yang Tuhan boleh singkapkan, terutama untuk 3 keluarga ini supaya kita terus bergerak ke arah sana. Amin. Kemudian kita dukung doa juga untuk persiapan penjangkauan mahasiswa baru. Sebentar lagi mahasiswa baru sudah akan datang, kayak gitu tahun 2021 ini. Kita dukung doa rekan-rekan kita yang ada di mahasiswa. Selanjutnya direncanakan pada tanggal 1, 2, dan 3 Juli, hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Perkiraan mungkin malam. Kamis, Jumat, Sabtu, mohon maaf. Ya, perkiraannya malam hari akan diadakan acara pemerlengkapan pengerja gitu, yang diadakan oleh pelayanan Kemah Daud yang ada di Kalimantan Tengah ini, yaitu GKD Palangkaraya, GKD Sampit, dan GKD Pangkalan Bun. Mari kita dukung doa untuk persiapan dan juga terlebih kesehatan untuk setiap
pelayan, pengerja yang terlibat, dan juga kita terus dukung doa juga untuk persiapannya, bawa dalam doa-doa kita supaya acara ini boleh berjalan dengan maksimal. Apa yang Tuhan rindukan untuk dikerjakan oleh setiap tim misi yang ada di Kalimantan Tengah ini, semuanya bisa bersepakat dan bersehati mengerjakan maksud Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, kita mau terus doa untuk ya semangat juga saudara-saudariku untuk mengerjakan pemuridan yang ada, baik yang di pelajar, mahasiswa, pengerja, kemudian di keluarga, ataupun bahkan anak-anak yang dilayani dalam pemuridan, supaya setiap kita boleh masing-masing melahirkan buah-buah rohani. Amin. Info ulang tahun, selamat ulang tahun untuk keponakan kita, adik kita terkasih Agatha Gracia Koel. Ulang tahun yang ke-6. Agatha, apakah Agatha ada di sana? Halo Agatha. Hai. Selamat ulang tahun ya, yang keberapa? Kasih jarinya. Keberapa Agatha? 7. Wow, sudah 7 aja. Selamat ulang tahun ya Agatha. Sehat, panjang umur. Tuhan berkati. Dan selamat ulang tahun, wah pakai kacamata Cici Atta. Dan kami ucapkan, jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan untuk keluarga Bapak Roni dan Ibu Nemi. Selamat ulang tahun yang pertama, yang jatuh pada tanggal 12 Juni kemarin ya. Selamat ulang tahun, diberkati rumah tangganya, semakin hari boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin berjalan dalam berkat-berkat Tuhan dalam pernikahan, dan sebentar lagi akan menantikan kelahiran buah hati yang pertama. Sehat selalu, Tuhan berkati. Oke, mungkin ada pengumuman tambahan Bang, silakan. Puji Tuhan, ada tambahan pengumuman. Jadi lama sejak pandemi, sejak kita ibadah online, kita kalau dulu setiap minggu terakhir kita ada kerjasama gotong royong ya di lingkungan sekretariat ini. Nah, cuma sejak pandemi, apalagi sejak kita ibadah online, sudah lama kita nggak gotong royong di sini. Dan ini sekalipun bukan minggu terakhir dalam bulan Juni, tetapi ada rencana untuk nanti sore sekitar jam 3 kita boleh kumpul-kumpul bukan kumpul-kumpul ya, nanti masalah lagi. Mau beres-beres gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu saudaraku ada yang mungkin rindu lama enggak ke sekre gitu ya, ayo kita datang. Nanti kita kontrol ya protokol kesehatan. Kalau sudah kebanyakan orang yang duluan datang suruh pulang gitu. Silakan datang, mau bawa cangkul, kamu bawa parang atau apa gitu ya. Mau bawa pisang goreng juga boleh gitu. Atau mau cari pisang goreng juga silakan datang. Nanti kita sediakan, nanti datang. Loh katanya abang bilang ada pisang goreng kan ya. Nanti tanya ke saya kan dia, nanti kita usahakan supaya tiba-tiba ada gitu ya. Nah itu saja kira-kira jam 3, mudah-mudahan cuaca mendukung ya, apa yang bisa kita bersih-bersih baik di luar juga di dalam gitu. Ini rekan-rekan yang tinggal di sekretariat juga kelihatannya sudah komplit gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa, ini santai saja ya, jangan jadi beban, santai, silakan. Ada mau olahraga datang di sini. Tapi ya seperti itu, ini ragu juga mengundang, takutnya datang banyak kita susah ngaturnya. Tapi nanti kita lihat ya, supaya kita tidak menimbulkan masalah ini ya, melanggar protokol kesehatan. Terima kasih. Jadi antara diundang atau nggak diundang ya. Yang merasa terbeban untuk ikut bergabung pada hari ini, silakan datang jam 3 sore di tempat ini. Kita mau bersih-bersih sekre. Yang terakhir, penerapan protokol kesehatan ya sama lah, sama masih posisinya, karena setiap orang masih belum dapat vaksin. Sekalipun udah dapat vaksin pun ya tetap harus jaga kesehatan. Keinget kayak kita yang sudah punya anak-anak kecil lah yang diimunisasi. Yang diimunisasi pun misal
imunisasi campak tetap ada juga yang kena kayak gitu, ataupun yang sakit kayak gimana ada juga, cuman kita tetap harus jaga imun kita untuk tetap kebal sama kondisi yang ada seperti itu. Hafal lah ya kayak gitu, jaga jarak, cuci tangan dengan air mengalir ataupun pakai hand sanitizer, kemudian jauhi kerumunan, jangan terlalu dekat-dekat, batasi mobilitas ketemuan di luar, kalau bisa, kalau harus tetap ketemu tetap jaga jarak, dan yang terutama pakai masker seperti itu. Baik, kita mau akhiri ibadah minggu kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Semangat untuk menjalani 1 minggu ke depan, saudara-saudari, semangat ya. Kita sudah di refresh kembali, kita semakin diperkuat kembali dengan firman-Nya. Ingat, kalau ada hal-hal yang menghalangi kemenangan kita, ayo kita introspeksi, datang sama Tuhan, akui di hadapan Tuhan kalau ada yang sudah Tuhan ingatkan, bertobat, tinggalkan. Agar apa? Agar kemenangan yang sudah Tuhan janjikan itu yang boleh terjadi dalam kita. Amin. Kalaupun Tuhan tegur, puji Tuhan, artinya Tuhan baik sama kita, Tuhan sayang sama kita. Kalau Tuhan tegur, dengar, kita kerjakan. Amin. Kita naikkan pujian ini. Haleluya bagi anak domba. Yes Lord. Ku berdiri di tengah umat-Mu. Ku berdiri di tengah umat-Mu. Dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati
Haleluya. Darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Saya serahkan kepada hambanya. Haleluya, darahnya Setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Bapa di sorga, Tuhan Yesus, Engkau yang layak terima segala hormat dan sembah kami Tuhan. Saat kami memekikkan pujian dan penyembahan kepadamu, Tuhanlah yang menyelidiki hati kami. Apakah pujian bagimu adalah pujian tertinggi di hati kami, adalah pujian tertinggi di hati kami yang mengatasi segala pesona-pesona yang ada di hati kami Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, supaya sungguh Tuhan Engkau temukan pujian yang setinggi-tingginya, pujian yang murni dalam gerejamu Tuhan, di dalam setiap umatmu. Tidak ada pujian bagi yang lain Tuhan yang lebih tinggi, tidak ada pengagungan bagi yang lain Tuhan selain hanya Engkau saja ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau temukan Tuhan di gerejamu true worshipers Tuhan, yang menyembah Engkau Tuhan di atas segala perkara-perkara, di atas segala urusan-urusan yang lain ya Tuhan. Engkau yang menyelidiki hati kami. Jika ada di hati kami yang berkata masih ada urusan lain yang lebih penting daripada menyembah Tuhan, Bapa kami berdoa, mari Tuhan, lawatan Tuhanlah yang membawa pertobatan itu Tuhan. Firman-Mu lah ya Bapa yang mengubahkan dan membersihkan kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa, kami berdoa pemulihan atas gerejamu pasti terjadi. Pemulihan atas gerejamu sedang Aku kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk generasi kami dalam saat ini Tuhan. Dan Tuhan Engkau juga sedang persiapkan pekerja-pekerja Tuhan yang akan datang, yang ada di depan kami Tuhan. Biar dengan hati yang bergairah Tuhan, kami mau menyambut mereka Tuhan. Kami mau menyiapkan jalan-jalan untuk rekan-rekan sekerja kami ini akan datang dan hadir Tuhan. Ambil bagian dalam rumah-Mu, melayani di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Bapa kami berdoa Tuhan, mari Tuhan yang menggerakkan setiap kami, hidup kami Tuhan. Untuk kami terlibat Tuhan, menjangkau Tuhan, melayani mereka ya Bapa. Kami berdoa suara Kristus tegas dan keras terdengar Tuhan di hati gerejamu, di hati setiap kami Tuhan. Untuk bergerak Tuhan, untuk berbicara, menyampaikan kabar baik, untuk menyambut Tuhan orang-orang di sekeliling kami, tetangga-tetangga kami Tuhan, teman-teman kami di kantor, karyawan-karyawan Tuhan, kawan-kawan kami di sekolah, di kampus-kampus Tuhan, orang-orang yang kami temui Tuhan dimanapun ya Bapa di surga, pelanggan-pelanggan kami. Bapa kami berdoa ya Tuhan, pengurapan yang baru mengalir atas gerejamu Tuhan, atas rumah Tuhan, sehingga saat kami menyambut orang Tuhan, kasih Kristus mengalir Tuhan dari gerejamu, kasih Kristus mengalir dari rumahmu ya Bapa di surga. Dan apa yang menjadi kehausan, kelaparan, kerinduan bangsa-bangsa Tuhan, mereka sungguh temui Tuhan di dalam rumahmu ya Tuhan.
di gerejamu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami berdoa memberkati seluruh tubuh Kristus, saudara-saudari kami Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ada di kota ini Tuhan, yang ada dalam generasi kami Tuhan. Bapa kami berdoa bahwa kami adalah satu Tuhan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang memisah-misahkan, yang mengotak-ngotakkan kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan membawa kami gereja-Mu semakin dewasa Tuhan. Semakin dewasa lebih-lebih lagi. Sekalipun kami punya keunikan-keunikan, sekalipun kami punya fungsi yang berbeda-beda Tuhan. Tapi semuanya kami dipanggil untuk menjadi satu di dalam-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh kesatuan tubuh Kristus, roh keesaan gereja, itu yang terjadi melanda Tuhan dalam generasi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau yang menyingkirkan segala keangkuhan denominasi, keangkuhan apapun yang ada di hati kami Tuhan. Tapi sungguh kami terima semua saudara-saudara kami dalam Tuhan. Kami satu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi KKD Palangkaraya yang Tuhan sudah dirikan juga di kota Palangkaraya dalam zaman ini, dalam generasi ini. Engkau punya rencana Tuhan untuk jemaat-Mu ini Tuhan. Bapa kami berdoa Tuhan yang terus berbicara kepada setiap kami Tuhan, para pemimpin, para pelayan Tuhan, pekerja-pekerja, semua jemaat Tuhan, bahkan anak-anak kami sekalipun Tuhan. Engkau berbicara Tuhan kepada kami Tuhan, supaya kami mengerjakan Tuhan, supaya kami lakukan tepat seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Untuk jemaat-Mu ini Tuhan, pakai kami untuk menjadi berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang lain. Pakai kami Tuhan untuk menopang Tuhan, mendukung jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ladang-ladang yang baru Tuhan bukakan bagi kami di Tangkiling, di Kasongan Tuhan. Ada saudara-saudara kami di Petuk Bukit Tuhan, kami mengucap syukur. Ada pelayanan di Bukit Lumut ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, juga di Laman Baru Bapa di surga. Ada saudara-saudara kami juga di Pulang Pisau Tuhan. Kami berdoa, mari Tuhan yang membawa kami Tuhan ke berbagai tempat ini Tuhan, dan Roh Kudus yang menguatkan kami Tuhan. Kami berdoa kami boleh saling mendukung Tuhan dengan cara-cara-Mu sendiri ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Pada hari ini Tuhan kami berdoa memberkati keluarga Pak Roni, juga keluarga Pak Roni dan Bu Nemi ya Bapa di surga, dalam usia pernikahan mereka yang setahun Tuhan. Engkau yang memanggil keluarga rumah tangga ini menjadi alat-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu ya Bapa. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan melalui keluarga rumah tangga ini, Tuhan nyatakan bagi suami dan istri ini Tuhan, teguhkan mereka. Kami berdoa lawatan Tuhan, pengurapan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka suami dan istri. Pakai mereka Tuhan melalui profesi mereka, melalui kehidupan mereka, rumah tangga, di tengah-tengah lingkungan keluarga besar mereka Tuhan. Pakai mereka menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami berdoa lahir keturunan-keturunan ilahi yang baru dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati yang melahirkan suku bangsa yang melayani, yang memuridkan Tuhan, lahir Tuhan dalam hati mereka, dalam keluarga rumah tangga ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan yang pakai profesi mereka Tuhan menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi banyak orang Tuhan di bumi ini Tuhan, dalam zaman ini generasi kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa juga Tuhan untuk anak kekasih kami Tuhan, untuk Agatha Gracia Kowel ya Bapa di surga, yang bertambah usia dalam hari ini Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan semakin bertambah-tambah dalam kehidupannya ya Tuhan. Sukacita yang daripada Tuhan semakin bertambah-tambah dalam kehidupannya. Tuhan kami berdoa Tuhan yang urapi dia, tambahkan hikmat ya Bapa di surga, untuk dia boleh semakin bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kedua orang tua Bapa dan Ibu dan juga Bang Jonathan ya Tuhan. Tuhan yang urapi, berkati lebih-lebih lagi Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi dan kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu ya Bapa dengan segala kekaguman. Mata kami, hati kami tertuju kepadamu Tuhan Yesus dengan segala kekaguman. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah berjuang habis-habisan di kayu salib Tuhan, supaya kami menerima semua berkat-berkat itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima semua berkat-berkat rohani. Semua sudah komplit Tuhan. Dan pada saat Tuhan mengutus kami Tuhan di bumi ini Tuhan sebagai saksi-Mu, Engkau sendiri akan cukupkan segala yang kami perlukan. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, Bapa Tuhan yang pulihkan dan kuatkan iman di hati kami, tidak ada yang menghalang-halangi Tuhan. Untuk kami dengan iman kami
meraih semua bagian berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, melalui pertemanan kami, pelayanan kami, studi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami menerima semua bagian berkat yang Tuhan siapkan bagi gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir berkat-berkat dari Allah Bapa Sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati engkau dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, pelayananmu, dalam pertemananmu, persahabatan keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan bagi banyak orang Tuhan, menjadi saluran berkat. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk kondisi pandemi COVID-19 dan waktu-waktu ini ya Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan, supaya segera Tuhan masyarakat kami Tuhan hari-hari ini mencapai herd immunity Tuhan, kekebalan yang Tuhan sudah rancangkan Tuhan ada pada tubuh manusia ya Tuhan. Kami berdoa itu segera tercapai dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi Tuhan bagi generasi kami. Kami berdoa untuk semua proses vaksinasi ya Bapa di surga. Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, jika kami dengar ada peningkatan kasus Tuhan di berbagai daerah, Tuhan mari Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang tolong bangsa kami Tuhan, sehatkan dan sembuhkan semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan Tuhan yang berikan kesehatan dan kekuatan ekstra, perlindungan Tuhan bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk kondisi kestabilan ekonomi bangsa kami ya Tuhan, juga berbagai daerah Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, Tuhan yang membuat ekonomi bangsa Indonesia tetap kokoh, tetap stabil Tuhan, yang memberkati bangsa ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kekayaan alam yang Tuhan sediakan bagi bangsa ini Tuhan, baik di darat, di laut, di udara, semua keluar bermunculan Tuhan, dan Engkau memberkati Tuhan, baik yang ada di dalam bumi Tuhan, semua bermunculan Tuhan, memberkati bangsa ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk persiapan pembukaan sekolah tatap muka Tuhan, jika sudah ditetapkan dari pemerintah pusat. Bapa, mari kami serahkan semua keputusan ini Tuhan dalam tangan Tuhan. Apa yang terjadi, apa yang terbaik yang daripada Tuhan itu yang terjadi Tuhan, bagi setiap daerah ya Tuhan, sekolah demi sekolah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkat-Mu atas Presiden, Wakil Presiden, semua para menteri jajaran, semua anggota-anggota DPR di pusat Tuhan, anggota DPD Tuhan, yang memberkati mereka, berikan hikmat hati yang melayani bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus Tuhan yang sudah pimpin kami di dalam ibadah ini. Kami berdoa juga untuk persembahan yang sudah dikumpulkan oleh anak-anak-Mu Tuhan ke dalam rumah Tuhan. Tuhan yang memberkati semua yang sudah dipersembahkan Tuhan. Beri kami hati yang waspada dalam kami mengelola Tuhan semua persembahan yang sudah diberikan ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kami, baik yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan pada hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, keluarga Kowadi. Selamat hari Minggu, keluarga Bapak. Selamat hari Minggu, Dede, Oli. Selamat hari Minggu, keluarga Roni. Tante Neminya tugas ya, dinas ya. Oh iya. Tuhan, selamat hari Minggu, Karika Ica, Katina. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Ciciata. Selamat ulang tahun. Sama dengan Mama hari ini Kami ulang tahun juga ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami ucapkan syukur, Tuhan
Tuhan Yesus memberkati padamu. Selamat ulang tahun. Yeay. Ditunggu kue-kuenya. Ya tante ya, Jojo gitu. Agatha. Iya. Sama dengan Mama berarti hari ini ya. Ini mau Oh, doa ada yang sama hari ini. dengan Mama. Selamat ulang tahun Agatha. Selamat ulang tahun. Sih, gitu. Oke, kami keluar dulu ya. Mau doa bersama juga di rumah. Oke, Tuhan berkati Katina, Karika. Ada semua. Ya, Tuhan berkati juga Bang Jeffrey yang sedang bekerja. Tuhan berkati